Halo semuanya, kita kembali lagi pada kelanjutan film Drunken Master. Ini adalah film keduanya atau sequel dari film Drunken Master pertamanya yang dirilis pada tahun 1978. By the way, film ini dirilis pada tahun 1994. Kualitas film ini sudah ada peningkatan, baik dari grafiknya maupun adegan pertarungannya, yang mana pada film pertamanya itu agak lebih santai dan kalem. Namun, pada film ini adegannya lebih cepat dan lebih enak dilihat. Tentunya, tidak lupa dengan jurus mabuknya yang menjadi ikon film ini. Langsung saja kita masuk pada ceritanya. Film ini berlatar di daratan Tiongkok, Cina, pada abad ke-20-an. Di stasiun kereta api ini, Wong Fei Hung beserta ayahnya Wong Keing dan satu pelayannya bernama Cho sedang menunggu keberangkatan kereta mereka. Ceritanya, mereka akan pulang ke kampung halamannya di Kanton. Setelah melakukan perjalanan ke Timur Tengah, mereka bertiga lagi berdebat masalah pajak yang harus dibayar untuk setiap barang bawaan yang dibawa masuk ke dalam kereta. Wong Fei Hung dengan kecerdikannya mencari cara agar mereka bebas dari pajak sebesar $50. Kebetulan kedutaan Inggris datang dan akan naik kereta yang sama menuju Kanton. Ketika rombongan kedutaan tersebut sedang berjalan, tiba-tiba Wong Fei Hung sengaja menabrakkan pelayannya pada mereka dan segera menaruh bingkisan ginseng ke dalam koper mereka agar terbebas dari pajak, yang nantinya akan diambil kembali saat di kereta. Singkat cerita, para penumpang pun dipersilahkan menaiki kereta. Bisa kita saksikan, kerumunan penumpang ini rela berdesakan demi mendapatkan tempat duduknya. Mungkin, kalau di Indonesia sekarang, itu sudah dibubarkan kali ya, karena bisa jadi penyebab penularan virus COVID. Pada persinggahan pertama, banyak sekali pedagang yang menjajakan dagangannya. Wong Fei Hung dan Cho sadar akan bingkisan yang ditinggalkannya. Kemudian, mereka mencari koper yang ditaruh ginseng tadi. Saat sampai di gerbong paling depan, Wong Fei Hung melihat seseorang yang sedang mengambil sebuah bingkisan yang hampir mirip dengan bingkisan miliknya. Tanpa sengaja, dia mengambil bingkisan yang salah dan tertukar dengan milik Wong Fei Hung. Wong Fei Hung mendapatkan bingkisan dengan segel kedutaan Inggris. Sedangkan pria tadi mendapatkan bingkisan ginseng milik Wong yang dibeli ayahnya untuk pasiennya. Karena terciduk petugas, mereka pun melarikan diri melalui atap dan berakhir di bawah kereta. Mereka saling melancarkan serangan. Pria ini bernama Pu Wenxi, seorang mantan militer Tiongkok. Wong tidak terima saat dirinya dikatakan pengkhianat oleh orang yang tak dikenalnya. Wong Fei Hung pun terus mengejarnya dan menunjukkan seberapa hebat kungfu miliknya. Mereka pun bertarung. Pertarungan ini pun berakhir ketika kereta yang Wong tumpangi kembali melanjutkan perjalanannya. Wong terus berlari mengejar keretanya sampai seseorang membantunya naik kembali. Tapi Pu Wenxi berpisah dengan Wong Fei Hung yang menyulitkan pekerjaannya. Pu Wenxi membuka isi kotak itu. Dia pun kaget saat mengetahui isi dari bingkisan yang ia ambil itu berupa ginseng. Ternyata bingkisannya tertukar. Sementara itu, Wong Fei Hung baru menyadarinya saat ada pemeriksaan dadakan oleh para petugas yang menyatakan ada barang yang hilang. Saat Wong Fei Hung membukanya, dia pun mengeluarkan keringat dingin saat tahu isinya adalah barang yang hilang dan sedang dicari oleh para petugas. Tapi Wong belum menyadari kalau itu sebuah artefak kuno Tiongkok yang sengaja diselundupkan oleh para petinggi kedutaan Inggris yang nantinya akan dilelang di luar Tiongkok. Wong Fei Hung pun berusaha menyembunyikannya. Beruntungnya, seorang intelijen Tiongkok bermurah hati meloloskan Wong Fei Hung. Pihak kedutaan tak tinggal diam saat mendengar barangnya hilang. Beberapa bawahannya disuruh menangkap pencurinya. Istri Wong Keing, Nyonya Ling,
sedang asik bermain mahjong di rumahnya bersama teman-temannya. Saat itu juga dia diberitahukan kalau suaminya telah pulang dan menunggunya di depan pintu. Dia pun bergegas membereskan mejanya dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Wong Pei Hung menyiapkan altar untuk persiapan doa. Salah seorang langganan Wong Keing datang untuk mengambil pesanan ginsengnya. Pei Hung kaget setengah mati karena Tuan Chan datang lebih cepat. Dia pun bergegas ke belakang sambil memikirkan cara untuk mengelabui Tuan Chan. Pei Hung pun meminta bantuan ibu tirinya. Kemudian, Pei Hung memulai mengalihkan perhatian ayahnya, lalu ibunya membawa lobak ke depan Tuan Chan dan berharap kalau dia percaya itu adalah ginseng. Wong Keing menghampiri istrinya dengan muka bingung dan bertanya kenapa membawa lobak. Percobaan pertama pun gagal. Lalu, Pei Hung kembali ke belakang dan menemukan akar bonsai milik ayahnya. Dengan akar itu, Pei Hung dan ibu tirinya berhasil mengecoh Tuan Chan. Mereka juga khawatir kalau Tuan Chan menyeduh akar tersebut dan meminumnya mungkin akan keracunan. Di salah satu pabrik milik kedutaan Inggris di Kanton, para buruh diperlakukan sangat kasar. Mereka harus bekerja lembur tanpa upah tambahan. Mereka juga mendapatkan mandor baru yang berasal dari kedutaan Inggris juga. Pabrik itu juga menjadi gudang tempat penyelundupan barang-barang kuno. Karena masalah upah dan jam kerja, terjadilah sebuah keributan yang melibatkan mandor baru itu dengan para karyawan. Sebagian karyawan terluka akibat melawan dan sisanya terpaksa harus bekerja di bawah tekanan. Setelah mengantar ibunya berbelanja, mereka pun menuju sebuah restoran. Wong Pei Hung menemani ibu tirinya menggadaikan kalung berliannya untuk jaga-jaga kalau Tuan Chan nantinya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan akibat seduhan akar bonsai. Uang itu juga nantinya akan dipakai untuk membeli ginseng baru. Di lain sisi, kedutaan Inggris mulai bergerak mencari keberadaan Wong Pei Hung. Salah satu anak buah kedutaan Inggris mencuri tas milik temannya Ling. Pei Hung langsung mengejarnya. Ling menghampiri mereka dan bilang kalau dia komplotan maling tadi. Tapi malah kena tamparan keras. Pei Hung pun marah melihat ibunya ditampar. Perkelahian pun tak terhindarkan. Untuk menambah damage serangannya, sang ibu lalu berinisiatif mengambil beberapa minuman keras di restoran. Untuk membuat Pei Hung mabuk, dengan begitu jurus mabuknya bisa keluar 100% dan mampu mengalahkan antek-antek kedutaan satu persatu. Mereka pun ketakutan. Pertarungan itu berhenti saat ayahnya Wong Keing datang melerai pertarungan Pei Hung. Karena ketahuan mabuk, ayahnya menghampiri Wong Pei Hung, tapi malah balik diserang sama anaknya. Karena efek mabuk yang sangat kuat, sampai-sampai Wong Pei Hung tak sadarkan diri kalau ayahnya sendiri berani dilawannya. Atas insiden ini, Wong Keing marah besar dan merasa dipermalukan di depan umum. Kemarahan pun meledak-ledak saat mendengar mulut temannya Ling yang lemes sekali. Mereka berdua dimarahi habis-habisan akibat kelakuan Wong Pei Hung dan ibunya. Apalagi saat melihat bonsai kesayangannya yang berusia 300 tahun itu mati. Ditambah lagi, istri dari Tuan Chen yang tempo hari memesan ginseng datang berkunjung dan mengabarkan kalau suaminya yaitu Tuan Chen masuk rumah sakit akibat keracunan gara-gara ginseng palsu yang diambil dari akar bonsai. Ibu tirinya meminta si pelayan Cho untuk bertanggung jawab dalam kasus ini. Tapi karena mentalnya cupu, dia pun langsung menunjuk Pei Hung. Ayahnya pun kembali memukuli Pei Hung sampai memar-memar dan memaksa Pei Hung meminum satu kendi anggur dan mengusirnya dari rumah. Untuk melepas kesedihannya, Pei Hung kembali mabuk-mabukan di kedai sambil nyanyi-nyanyian gak karuan. Antek-antek itu datang kembali menemui Pei Hung. Salah satu petingginya ingin menguji keahlian Pei Hung karena penasaran dengan laporan yang diberikan bawahannya. Sekali tendang, Pei Hung pun tumbang. Karena posisi Wong yang sudah mabuk berat juga diliputi masalah keluarga. Keesokan paginya, Wong Pei Hung sudah digantung di tiang gapura pasar dengan keadaan telanjang bulat dan jadi tontonan massal. Sedangkan
Changsan tergeletak di bawah. Keluarga dan temannya datang dan segera menurunkannya. Setelah merenungkan perbuatannya, Wong Pei Hung pun merasa malu dan meminta maaf kepada ayahnya. Pei Hung pun berjanji tidak minum minuman keras lagi dan melakukan hal-hal bodoh lagi. Malam harinya, Pu Wenqi datang menemui Pei Hung dan membahas tentang rencana penyelundupan gelap yang dilakukan kedutaan Inggris. Pei Hung mencari gioknya ke mana-mana karena kelupaan menyimpannya, seisi rumah pun ikut mencarinya. Ternyata gioknya sedang dipakai si pelayan Cho untuk meracik ramuan. Besoknya, Wong Pei Hung dan Fu Wenqi sedang makan di restoran. Seketika keadaan restoran hening. Saat menyadari ada kejanggalan, mereka langsung diserang oleh kelompok geng kapak yang telah disewa oleh kedutaan Inggris. Fu Wenqi dan Wong Pei Hung bekerja sama melawan mereka. Karena kalah jumlah, mereka pun dibikin kewalahan oleh geng kapak ini. Pei Hung dapat mengimbangi mereka dengan bantuan Fu Wenqi yang telah merombak tongkat bambunya dan berhasil mengulur waktu untuk Fu Wenqi melarikan diri. Di sisi lain, Fu Wenqi yang sedang melarikan diri dan mengamankan artefaknya dihadang oleh orang-orang kedutaan dan ditembak tepat di dadanya. Artefaknya pun kembali diambil. Sebelum meninggal, Fu Wenqi meminta Wong Pei Hung dan teman-temannya untuk mengamankan artefak tersebut dan menghentikan kedutaan untuk tidak mencuri lagi benda bersejarah milik warga Tiongkok. Malam harinya, Wong Pei Hung dan Changsan menyelinap masuk ke kantor kedutaan. Namun, sayangnya mereka tertangkap basah dan dimasukkan ke dalam sel penjara. Di sana, mereka dipukuli hingga babak belur. Para petinggi kedutaan ini lalu memanfaatkan kesempatan ini agar ayah Wong Pei Hung menjual tanah leluhurnya kepada mereka. Wong Keing pun menolak secara mentah-mentah keinginan mereka itu. Dengan bujuk rayuan dari istrinya, akhirnya Wong Keing merelakan tanahnya demi membebaskan anaknya. Kemudian para buruh merencanakan kudeta kepada mereka karena khawatir setelah ini pabrik akan ditutup dan keluarga mereka terancam karena tidak ada pemasukan lagi. San meminta bantuan Pei Hung agar ikut dalam penyerangan ini. Pei Hung pun memerintahkan salah satu temannya untuk mencari informasi dan mengecek isi kotak kayu itu. Malamnya mereka pun beraksi. Mereka menemukan barang-barang kuno yang bersejarah berada di dalam kotak kayu itu, yang di atasnya ditumpangi besi sebagai kamuflase. Sesegera mungkin mereka ingin melaporkan ke Wong Pei Hung, tetapi keburu dijegal sama anak buah dari kedutaan tersebut. Pei Hung dan yang lainnya tiba, mereka pun mulai melawan kedutaan Inggris, dibantu oleh para buruh pabrik tersebut. Singkat cerita, Pei Hung dan temannya berhasil mengalahkan para gegeden-gegeden Inggris itu. Kemudian, Pei Hung pergi sendirian menuju ruang di mana artefak itu disembunyikan. Wong Pei Hung kembali bertarung dengan para kroco kedutaan, hingga akhirnya bertarung 1 lawan 1 dengan si pria berkacamata yang dulu telah mempermalukan Pei Hung di restoran. Pei Hung kewalahan dengan kecepatan serangan tendangannya, hingga dipaksa untuk bertahan dari serangannya. Dan akhirnya jurus unggulan dari Wong Pei Hung ini keluar juga. Yap, jurus 8 Dewa Mabuk. Tapi pertarungan itu diganggu oleh kroco mereka hingga akhirnya Pei Hung jatuh ke dalam bara api. Tak sengaja, Pei Hung menemukan botol yang tergeletak, lalu meminumnya. Dikiranya anggur, ternyata itu minyak untuk pembakaran. Pei Hung nekat meminumnya. Akhirnya Pei Hung pun mabuk. Dan dengan begitu, jurus mabuknya bisa efektif, sehingga mampu mengalahkan mereka semua. Di akhir film, seorang utusan gubernur memberikan penghargaan kepada Wong Pei Hung terhadap jasanya. Sekian rangkuman film Drunken Master season keduanya. Terima kasih telah menonton di channel CZ Film. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dan kekeliruan dalam penyampaiannya. Silahkan tinggalkan saran dan kritiknya di kolom komentar untuk perbaikan ke depannya. Jika berkenan juga, tinggalkan jejak kalian dengan tekan tombol like dan subscribe-nya. Sampai ketemu di next video, saya Jai pamit undur diri.